respon BPBD Kabupaten Cilacap pada pergerakan tanah di Desa Bantar ini, ya ikut prihatin untuk warga Desa Bantar, dan untuk BPBD menghimbau biar keamanan terjamin. Warga masyarakat yang terdampak di gerakan tanah ini harus berhati-hati dan waspada bila hujan telah tiba. Begitu, Pak. Lantas untuk kesiapan personil sendiri mungkin disiagakan, Pak? Untuk persiapan personil dari BPBD Cilacap Induk maupun dari BPBD Majenang sudah disiapkan untuk antisipasi pergerakan tanah yang akan terjadi. Lantas untuk bantuan logistik sendiri, Pak, untuk korban bagaimana, Pak? Untuk bantuan logistik dari BPBD untuk korban, sementara untuk logistik permakanan dari BPBD beras sama minyak, karena untuk logistik permakanan sekarang ada di dinas sosial gitu. Oke, terima kasih Pak. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Informasinya memang untuk tanahnya itu di bawahnya itu batu cadas, Pak. Itu pengaruhnya besar nggak, Pak, tentang Pengaruhnya besar. Batu cadas itu batu keras, kalau di bawahnya itu di atas batu cadas mengalir air, maka dia menjadi licin. Licin itu masih akan tumpuan di atasnya. Kalau beban tanahnya tinggi, ini akan bergerak. Sekarang yang longsor di jalan Cilongkrang itu kalau dilihat dari dulu udah amati, itu pasti ada air yang merembes dan itu adalah batuan. Maka itu sudah sekian kali, kalau nggak salah minimal sudah 4 kali itu diperbaiki atau 5 kali. Itu tetap ambles terus walaupun itu sudah dipancang. Jadi kalau menurut saya itu kalau nggak disuntik kunci ke cadasnya, dibor kunci kemudian dipancang, itu jalan akan sampai kapanpun tetap akan longsor lagi. Bapak, seandainya memang terjadi ini di bawah memang hamparan batu cadas. Tadi statement Bapak mengatakan bahwa itu bisa apabila terkena air maka akan licin dan tanah akan bergerak. Apakah kemungkinan besar ini harus direlokasi, Pak? Nah, kalau bicara relokasi itu bicara paling gampang ya. Tetapi memiliki konsekuensi yang banyak banget ya. Jadi kita upayakan bahwa kalau memang beban di atas ini terlalu tinggi, di beberapa kali saya konsultasi dengan BPMBG selalu menyarankan beban di atas tanah ini harus dikurangi. Contoh yang di Karangkemiri, kita nggak boleh membangun dengan beban yang melampaui batasnya, karena ini akan menjadi beban kepada tanah yang kemudian dia bisa akan jadi sedi. Jadi yang kita harus perhatikan adalah kira-kira yang cocok berapa sih gitu ya. Jadi kalau memang orang punya uang banyak, bukan sembarangan dia mendirikan bangunan mau tingkat berapa, nggak begitu. Tapi kalau di situ sarannya hanya bisa dengan rumah yang modelnya joglo tradisional pakai kayu, ya harus pakai itu yang paling aman. Jadi bukan masalah orang mampu dan tidak mampu, tapi masalah kemampuan tanah di mana kita membangun. Gitu. Jadi di sini ini kita lihat apakah tanah ini dengan beban rumah seperti ini kok ini sudah bergerak. Berarti tanah ini sangat rapuh. Berarti tanah di bawahnya kalau memang itu cadas, ini berarti nggak mampu dia ditimbun atau ditimpa dengan bangunan sebeban berat ini. Nah, itu nanti teknisnya ada dari BPMBG. Jadi kita tetap mengacu di BPMBG, Pak. Pak, boleh dikatakan sekarang Pak Wijokan kita kasih plakat jadi pakar bencana di sini Cilacap. Praktisi kebencanaan ya. aja. Analisa Bapak sebenarnya gimana sih, Pak, di sini, Pak? Secara detail aja, Pak. Saya bekerja di Bantar ini. Artinya saya waktu itu Menteri Polisi di tahun 90-an ya, 91-92. Saya paham daerah Bantar ini. Potensi ini memang dari dulu sudah ada, ya, sudah ada. Jadi di daerah Bantar itu banyak yang daerah perbukitan, tapi sering terjadi, cuman belum terjadi seintensitas.